Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Juhri dari SMK Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Saya Happy Aprilia dari SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Saya Muhammad Hadi dari SD Negeri Bendungan Cisauk. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Tangerang akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang praktek coaching. Saya berperan sebagai supervisor. Saya berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Happy, apa kabar? Siang, Bapak. Alhamdulillah saya baik-baik, Pak. Bapak juga sehat? Alhamdulillah. Siang ini saya dengar Bu Happy mau melakukan coaching. Iya, betul. Oke, sebelum itu saya sebagai supervisor akan menilai apa yang dilakukan Bu Happy dalam melakukan coaching. Itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya penggunaan, dan misalkan aktif dan memaksimalkan potensi. Nah, mudah-mudahan Bu Happy dalam melakukan coaching sudah menerapkan itu semua. Ya begitu ya Bu Happy ya. Baik, Bapak. Sebelumnya boleh saya mengajukan pertanyaan? Oh, boleh, Pak. Silakan. Baik, terima kasih ya Bu Happy ya. Dalam coaching nanti Bu Happy kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Happy? Baik, Bapak, nanti dalam melakukan praktik coaching bersama Pak Hadi, saya tentunya akan mengembangkan 3 kompetensi dalam melakukan coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 ya Bu Happy. Lalu dari ketiga itu secara spesifiknya bagian mana yang paling ingin dikembangkan oleh Bu Happy? Oke, untuk ketiga kompetensi tersebut, utamanya sih saya akan coba spesifik lagi kepada memberikan pertanyaan berbobot. Kenapa demikian? Karena saya ingin menggali potensi dari coaching itu sendiri untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sebenarnya dia hadapi. Begitu, Bapak. Baik sekali Bu Happy. Lalu indikator tercapaian seperti apa yang Ibu akan kembangkan? Untuk indikator pencapaiannya tentunya saya akan coba dengan perlahan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi agar bisa menciptakan solusi dari coaching itu sendiri, Pak, sehingga tujuan dari kegiatan coaching ini tercapai, yaitu menemukan solusi atas suatu permasalahan. Ya. Baiklah Bu Happy, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan coaching kali ini Bu Happy mendapatkan apa yang diharapkan dan hasil yang maksimal. Baik, Bapak, terima kasih, amin. Ya, terima kasih Bu Happy. Ya, sama-sama, Silakan. Bapak. Mangga. Masih Bu Happy. Ya, silakan Pak Nur Hadi. Ya, mohon maaf nih sebelumnya ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol Bu. Ada, Pak, alhamdulillah. Ini saya lagi kosong nih, Pak. Ya, Kalau boleh tahu nih, Pak, kira-kira ada apa nih yang mau dibicarakan? Jarang-jarang nih soalnya Pak Hadi ngajak ngobrol saya nih. Oke. Jadi gini Bu, terkait dengan permasalahan juga saya saat ini Bu, ada beberapa hal yang memang coba saya komunikasikan, mungkin dengan saya bisa sharing dengan Bu Happy. Saya mendapatkan pencerahan lah untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik, insya Allah ya Pak, kalau kita berdua saling berbagi, insya Allah kalau ada permasalahan yang ditemukan harus ada jalan keluarnya ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu nih lebih rinci lagi nih, kira-kira permasalahan tadi apa nih yang jadi permasalahan pada Bapak sekarang? Ya, jadi karena saya tahun pelajaran ini ditugaskan menjadi wali kelas kelas 1 jadi ada beberapa anak yang sekolahnya itu on off, jadi kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak, yang menjadi kekhawatiran saya. Jadi pembelajaran yang didapatkan anak ini tidak penuh gitu.
Oh, berarti kalau bisa saya simpulkan nih ya, jadi dari permasalahan Bapak tadi, Bapak berharap istilahnya seluruh siswa banyak yang tidak absen gitu ya Pak di sekolah. Betul. Betul itu. Jadi tujuan komunikasi hari ini sih, saya berharap murid-murid saya itu bisa hadir 100% setiap harinya tanpa ada indikasi alfa atau izin apa sakit. Baik Bapak, nah terkait ke kondisi tersebut Bapak, kalau saya boleh tahu ya Pak ya, apa saja sih langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan gitu ya ketika masalah ini timbul Pak? Tentunya saya yakin Bapak ini bukan masalah yang terjadi lalu langsung ajak ngobrol saya nih, berarti sebelumnya ini sudah saya yakin Pak Hadi sudah melakukan langkah-langkah nih. Tapi kalau boleh saya tahu langkah-langkah yang sudah dilakukannya apa nih? Dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, saya sudah mengidentifikasi sih beberapa permasalahan kenapa sih anak ini kadang masuk kadang enggak. Jadi pertama, dukungan dari orang tuanya yang ketika anaknya berucap malas, ya sudah gitu, tanpa dipaksa atau diajak komunikasi untuk bisa hadir ke sekolah. Kemudian yang kedua, karena ini masa transisi dari PAUD ke SD yang dia merasa secara kesiapan belajar yang belum maksimal, itu jadi menjadi ketakutan murid-murid saya juga nih Bu untuk mengikuti kegiatan KBM di kelas. Jadi dari ketakutan itu dia enggan untuk datang ke sekolah. Itu sih Bu. Oke, jadi sebenarnya Pak ini sudah bisa mengidentifikasi ya Pak, tapi kalau secara tindakan konkret nih Pak, kalau saya boleh tahu ya, ini identifikasinya ini keluar dari mana Pak? Apakah Bapak sudah melakukan mungkin pendekatan dengan siswa secara pribadi atau mungkin lebih luas lagi dengan orang tuanya gitu, atau mungkin dengan teman-temannya gitu ya? Karena kan kita sudah tahu ya Pak ya, bahwa keberhasilan anak di pendidikan ini tidak bisa tertitik hanya pada guru dan siswa sendiri kan, tentunya ada circle lain gitu ya di lingkungan siswa tersebut seperti lingkungan teman dan keluarga ya Pak. Tindakan konkret yang sudah dilakukan. Nah, jadi dari permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini itu, saya coba untuk ajak komunikasi orang tua tersebut dari siswa-siswa yang memang malas untuk datang ke sekolah. Kemudian saya melakukan home visit juga agar mengetahui kondisi real betul-betul ketika dia izin di grup WhatsApp sakit nggak enak badan, ya betul-betul anak itu memang dalam kondisi sakit, tidak hanya sebatas sakit dalam konotasi yang untuk membenarkan kemalasannya si anak tersebut gitu. Baik, sebenarnya sih kalau saya ini sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan hari ini sudah cukup baik ya Pak ya gitu. Tapi mungkin ada satu atau dua langkah lagi lah ya yang belum sempurna ya, sehingga istilahnya ketercapaiannya belum maksimal gitu ya Pak ya. Kira-kira apa Bapak sudah punya ide-ide lain ya, selain tadi ya pendekatan kepada orang tua atau home visit gitu ya, yang bisa menyukseskan nih ketercapaian biar siswa ini bisa hadir lah dalam pembelajaran ya, itu dari aspek mana lagi nih yang kira-kira Bapak bisa dikembangkan mungkin? Baik, kalau misalkan langkah yang tadi dirasa belum begitu maksimal, saya masih punya satu amunisi. Jadi ketika jam bel berbunyi, jam pertama ketika anak memang tidak lengkap, saya mencoba untuk jemput bola dan menjemput siswa tersebut untuk bisa hadir ke sekolah. Wah, itu ide yang sangat visioner nih ya, jujur nih Pak, saya baru dapat nih ide yang seperti itu. Saya sangat mengapresiasi sih Pak, tentunya ide Bapak ini yang sangat baik ya, dan saya juga berharap nih ya itu bisa nanti ke depan istilahnya bisa menyukseskan lah ide Bapak ya gitu, biar anaknya ini istilahnya di kelas kalau bisa, kalau memang tidak sakit atau ada ujian yang benar-benar acara keluarga ini bisa masuk semua ya. Tentunya saya akan coba juga untuk mendukung Bapak gitu, istilahnya melakukan home visit tersebut, menjemput bola yang menjemput anandanya gitu ya. Mungkin kalau misalnya agak
males-malesan bisa dirayu dan bisa dihadirkan ke sekolah ya Pak dengan kita jemput gitu ya. Semoga bisa termotivasi ya Pak. Tapi kira-kira untuk melakukan itu Pak nih kapan nih gitu? Karena kan terkait presensi ini sangat penting ya Pak. Itu masuk ke dalam perhitungan kita dalam penilaian ya di rapor. Jadi mulai pertanggal 1 besok akan saya lakukan gitu. Jadi ketika ada orang tua yang menginformasikan putra putrinya untuk izin atau sakit di grup kelas, saya akan coba untuk cross check dan memastikan gitu. Saya ngecek ketika dia izin sakit, apakah betul sakit dan sakit. Saya minta surat keterangan dokternya atau sudah berobat atau belum. Yang dirasa sakitnya masih bisa untuk hadir ke sekolah, ya akan saya coba video call terlebih dahulu. Kalau misalkan memang tidak direspon, biasanya sih akan saya lakukan jemput bola ke rumahnya. Baik sekali itu Pak. Jadi kalau memang kita punya rencana, ya itu jangan ditunda-tunda ya Pak ya. Jadi harus segera aja dilaksanakan, apalagi kalau itu tujuan positif ya Pak ya. Oke, kalau ini Pak, kalau saya mau tahu nih, kan ini kalau sudah dilakukan ya Pak ya, kira-kira Bapak bisa melakukan rencana tidak lanjut atau evaluasi lah ya Pak ya. Ini rencana ide Bapak ini, yang kalau menurut saya sih ini bagus sekali gitu ya. Itu apa kira-kira akan dievaluasi apakah berhasil atau tidaknya? Tentunya kan evaluasi itu proses ya Pak ya. Ya mungkin dari aksi yang saya akan lakukan tersebut, ya saya akan mengevaluasi selama 1 bulan ke depan agar apa dirasa efektif atau tidaknya. Kalau memang tidak efektif, berarti saya harus berusaha mencari, mungkin bisa ngobrol lagi nih sama Bu Iya, Edi betul Pak. Saya juga mencari solusi-solusi atau terobosan-terobosan yang baru terkait dengan permasalahan kehadiran presensi di kelas. Iya, saya juga berpikir demikian ya Pak. Saya rasa memang 1 bulan itu sudah cukup ya waktu untuk kita istilahnya menindaklanjuti nih apakah rencana ini memang works itu berhasil gitu ya atau tidak. Kalau misalnya tidak berhasil, berarti kita harus berdiskusi lagi ya Pak. Mungkin kita punya ide-ide baru satu sama lain nih Pak gitu. Tapi kalau misalnya kita ternyata berhasil gitu, saya juga berharap nih Bapak bisa berbagi praktek baik ini kepada wali kelas lain, biar istilahnya kejadian-kejadian yang sama ini tidak terulang di kelas lain. Begitu Bapak. Iya, senang sekali nih saya juga jadi dapat ilmu-ilmu baru ya, ternyata ide-ide kreatif dari Pak Hadi, bahkan muncul dari Pak Hadi sendiri solusinya ternyata ya gitu ya. Semoga bisa berjalan lancar ya Pak Hadi ya. Terima kasih banyak juga Bu Happy sudah mendengarkan kegundahan saya selama ini karena ditugaskan menjadi wali kelas 1 ya. Luar biasa karakteristiknya. Luar biasa ya Pak ya, pokoknya dimanapun kita ditempatkan mengajar gitu ya Pak ya, guru harus selalu siap ya Pak ya. Iya, insya Allah banyak ilmu yang akan kita dapat dari setiap level ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu Iya, Happy sama-sama, waktu Bapak. dan kesempatannya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum, Sukses terus. sehat-sehat. Ada. Ya, baik Bu Happy. Ya, Pak. Gimana rasanya tadi sudah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan coaching tadi, saya tidak hanya berperan sebagai coach yang bisa istilahnya membantu ya Pak teman saya Pak Hadi sebagai coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya, tapi saya pun juga ternyata dapat menimba ilmu Pak dari permasalahan yang didapatkan oleh teman saya tersebut. Seperti itu. Pada saat tadi Bu Happy melakukan coaching, apa yang dilakukan sehingga indikator ketercapaian itu dapat dikembangkan? Ya, tentunya saya tidak pernah meninggalkan alur tirta Pak sebagai guideline saya melakukan coaching ya Pak ya. Jadi saya coba untuk mencari tahu tujuan dan hasil gitu yang akan dicapai dari coaching kita tadi gitu Pak, kami tadi. Lalu saya juga sudah coba melakukan identifikasi terhadap apa saja yang masalah yang terjadi dan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh coaching gitu kan. Dan juga saya kemudian juga sudah menanyakan juga rencana aksi apa saja sih yang akan dilakukan oleh coaching gitu. Dan tentunya tidak lupa saya juga menanyakan terkait langkah-langkah tanggung jawab apa yang akan coaching lakukan Pak terkait rencana aksi tersebut Pak. Ya,
kalau boleh saya menyampaikan yang saya amati tadi, apa yang ingin dikembangkan Bu Happy, yaitu tentang apa namanya melahirkan pertanyaan-pertanyaan bobot ya seperti itu. Dan saya lihat bahwa tahapan-tahapan Tirtanya sudah sudah dilaksanakan begitu ya Bu Happy ya. Alhamdulillah. Sehingga apa yang dilakukan Bu Happy bisa dikembangkan dan bisa menggali potensi yang ada pada diri coach begitu ya Bu Happy ya. Alhamdulillah. Lalu Bu Happy kompetensi apa lagi selain yang sudah tadi dilakukan untuk dikembangkan ke depannya? Baik, tentunya ke depannya saya ingin coba belajar lagi nih Pak, bagaimana caranya kita sebagai coach untuk dapat menggali ya Pak ya potensi yang ada pada coach untuk menyelesaikan sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi sendiri dengan cara ya memberikan pertanyaan yang jauh lebih berbobot dan juga suasananya tapi tetap istilahnya relax biar si coach tadi itu bisa all out gitu ya Pak. Seperti itu sih, jadi saya coba ke depannya untuk belajar terus Pak. Ya, baik Bu Happy, mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Bu Happy, yang ingin dikembangkan sama Bu Happy bisa lebih bermanfaat dan berguna buat Amin. orang lain khususnya dunia pendidikan dan pembelajaran. Bu Amin Happy. Bapak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Happy atas kerjasamanya, sukses selalu. Amin, sama-sama Bapak, salam sehat selalu.